Gadis secantik apapun, di hadapan Ye Chuan, tampak bagai seekor babi belaka. Kini, dengan kesadaran yang membara dalam sanubarinya, ia mengakui bahwa memang ada sedikit kegilaan yang bersemayam dalam jiwanya. Hingga pada momentum sakral, ketika Ye Chuan terbangkitkan sebagai God level Pig Slayer, sang pembantai babi ilahi tingkat dewa. Mulai detik itu, Ye Chuan resmi menjelma menjadi musuh abadi ras babi. Serangannya terhadap makhluk berkaki 4 itu melonjak hingga 100%, sementara kerusakan yang diterimanya dari babi menyusut separuh. Pada suatu pagi yang diselimuti cahaya keemasan, di sebuah sanatorium jiwa, lebih tepatnya di pavilion psikiatri yang sunyi, tanpa seorang tabib wanita berbalut jubah putih mengajukan pertanyaan yang menggali relung terdalam pasiennya. Benarkah Ye Chuan memandang segenap makhluk bernyawa sebagai sosok babi? Di seberang ruangan, Ye Chuan terpatung dalam keheningan yang mendalam, lalu memberikan konfirmasi melalui anggukan kepala yang hampir tak terlihat. Sang tabib melangkah mendekat bagai embun pagi yang merayap, lantas bertanya dengan nada yang mengalun, apakah sosoknya pun tampak sebagai seekor babi di mata Ye Chuan? Dengan suara sedingin salju abadi dan sesingkat hembusan napas terakhir, pemuda itu membenarkan pertanyaan sang tabib. Sang penyembuh jiwa mengakui dalam bisikan batinnya, ini kali pertama telinganya menyimak kasus yang begitu unik dalam karir medisnya. Ia merenungi, betapa sayangnya pemuda rupawan seperti Ye Chuan harus terperangkap dalam labirin persepsi yang kelam. Bagaimanapun, sang tabib bertekad memeriksa terlebih dahulu apakah perangkat ragawi Ye Chuan masih berfungsi dalam harmoni yang sempurna. Ia bertanya, apa yang kini terpampang di hadapan mata Ye Chuan? Dalam lubuk sanubarinya, sang tabib merasa skeptis. Mustahil seseorang dengan paras rendah dirinya dipandang sebagai babi, bahkan oleh mereka yang telah kehilangan akal sehatnya. Namun Ye Chuan, dengan suara yang membekukan udara di sekitarnya, menyampaikan bahwa kini ia menyaksikan 2 ekor babi di hadapannya. Sang tabib tersentak bagai disambar petir, mengakui dalam kegetiran hatinya, bahwa Ye Chuan sungguh telah terperosok dalam jurang kegilaan yang dalam. Kemudian, dengan nada profesional yang mengalir, ia menjelaskan bahwa tulang belakang Ye Chuan mengidap kelainan serius. Seraya menunjuk salah satu segmen vertebra pada model anatomi, sang tabib memaparkan bahwa bagian tersebut menyimpang dari struktur manusia normal, terdapat deformasi parah yang nyaris mencapai tingkat kecacatan, hingga menekan saraf kranial dan saraf optik. Ia berhipotesis bahwa mungkin itulah akar mengapa Ye Chuan memandang setiap insan sebagai babi. Ye Chuan hendak melontarkan sepatah kata, namun belum sempat bibirnya bergerak, sang tabib melanjutkan eksposisinya, bahwa satu-satunya jalan adalah melakukan intervensi bedah untuk meluruskan tulang belakang yang menyimpang itu. Tetapi probabilitas keberhasilannya amat tipis. Jika gagal, Ye Chuan bisa mengalami paralisis dari leher hingga ujung kaki. Kini pemuda itu bangkit dari tempat duduknya dengan gerakan yang penuh determinasi, dan ia menanyakan apakah sang tabib telah menuntaskan penjelasannya. Kemudian, sambil melangkah mendekati model tulang belakang, Ye Chuan meminta agar sang tabib mengembalikan tulang punggungnya. Sang penyembuh terhenyak, karena Ye Chuan sungguh mengira replika anatomi itu adalah tulang belakangnya sendiri. Dalam keheningan batinnya, ia meratapi nasib pemuda tampan yang terperangkap dalam ilusi tragis. Beberapa saat berselang, setelah menuntaskan pemeriksaan, Ye Chuan kini tengah menaiki kendaraan umum. Namun, pandangan segenap penumpang tertuju padanya dengan sorot mata yang bercampur antara ngeri dan keheranan, sebab di genggamannya tergenggam selembar dokumen yang menyatakan, penderita gangguan jiwa berat. Sejak ingatan pertamanya terbentuk, Ye Chuan selalu menyaksikan dunia dalam wujud babi-babi yang berkeliaran. Ia menduga, fenomena ini mungkin bertalian dengan profesi orang tuanya sebagai penjagal babi turun-temurun. Keunikan persepsinya, ia akui, tak terlalu mengganggu kehidupannya, kecuali dalam perkara mencari pasangan. Hari ini merupakan momentum sakral penentuan kebangkitan profesi. Awalnya, Ye Chuan berharap penyakitnya dapat tersembuhkan sebelum ritual kebangkitan, namun takdir berkata lain. Di Akademia King Cheng, tempat upacara kebangkitan digelar dengan hikmat, Ye Chuan melangkah seorang diri sambil bertanya dalam keheningan batinnya, akankah kelainannya mempengaruhi proses kebangkitan profesi? Jika benar demikian, ia sadari, masalah kolosal akan menghampirinya. Tiba-tiba sosok gadis mungil dengan aura yang ceria menghampirinya, ia telah menanti kedatangan Ye Chuan dengan gelisah. Gadis itu menegaskan, bahwa seandainya Ye Chuan terlambat sedikit saja, pukulan kasih sayang pasti akan mendarat di tubuhnya. Namun, dalam penglihatan Ye Chuan yang terdistorsi, gadis itu memiliki moncong memanjang layaknya babi. Bahkan tangan mungilnya yang menepuk-nepuk tubuhnya dengan lembut tampak seperti kaki babi yang bergerak-gerak. Ketika tak mendapat respons, gadis itu memanggil namanya kembali, memukulnya dengan intensitas yang lebih kuat. Sementara itu, Ye Chuan terpaku dalam keheningan,
Bahkan tenggorokannya terasa kering karena kengerian yang mencekam. Tiba-tiba seseorang memanggil gadis itu, Ling Xuan, dan bertanya mengapa ia terus menempel pada Ye Chuan seperti bayangan. Suara lain menyahut, bahwa mereka adalah sahabat sejak masa kanak-kanak, dan ia berspekulasi, bahwa setelah kebangkitan, mereka akan menikah dan dikaruniai keturunan. Dengan pipi yang merona bagai senja, Ling Xuan merasa gusar, dan menyuruh mereka menghentikan gosip tak berdasar. Di sisi lain, Ye Chuan membeku, tubuhnya bergidik, keringat dingin mengalir deras di sekujur raganya, karena ia tak sanggup membayangkan pernikahan dengan seekor babi. Di atas podium yang megah, sosok berwibawa memproklamirkan, bahwa upacara kebangkitan akan segera dimulai. Kebangkitan akan ditentukan berdasarkan 3 pilar fundamental, kekuatan fisik, kelincahan, dan daya mental. Semakin tinggi ketiga atribut tersebut, semakin besar probabilitas memperoleh profesi tingkat superior. Figur tersebut menegaskan agar para peserta memusatkan seluruh kesadaran dan mengerahkan segenap potensi mereka, karena profesi yang terbangkitkan akan mengukir takdir masa depan mereka. Jika berhasil membangkitkan profesi tempur tingkat tinggi, kehormatan dan kemuliaan akan menyertai langkah mereka, membawa kejayaan bagi Akademia King Cheng. Kemudian, sang mentor memulai ritual sakral, meminta salah seorang murid meletakkan tangannya di atas batu sakral yang bercahaya mistis. Murid pertama melangkah tanpa keraguan, namun wajahnya seketika dipenuhi kekecewaan, karena ia hanya memperoleh profesi kehidupan, Intermediate Metal Worker. Sang mentor menundukkan kepalanya dalam diam, lalu memanggil peserta berikutnya. Nasib serupa menimpa peserta kedua. Setelah menyentuh batu mistis itu, tubuhnya terkulai lemas, karena hanya mendapatkan profesi kehidupan, Advanced Healer. Peserta ketiga berteriak dalam frustrasi yang memilukan, karena ia hanya memperoleh profesi kehidupan, Junior Engineer. Kemudian, seorang peserta menaiki panggung dengan langkah yang gemetar bagai daun di musim gugur. Saat tangannya yang ragu menyentuh batu sakral, seketika cahaya emas memancar dengan kemegahan yang memukau. Sang mentor terkesiap, karena pemuda itu memperoleh profesi langka, Shadows Blade Man. Dengan nada yang dipenuhi kehangatan, sang kepala akademi menanyakan identitas pemuda tersebut. Dengan gestur yang memancarkan kesombongan, ia menyatakan namanya, Liu Jinglong. Sambil menepuk bahu Jinglong dengan penuh makna, sang kepala akademi berjanji akan mengunjungi kediamannya untuk merundingkan masa depan dengan orang tuanya. Jinglong mengonfirmasi dengan sikap angkuh, mengucapkan terima kasih yang terdengar hampa. Selanjutnya, nama Ye Chuan dipanggil oleh sang kepala akademi. Dengan langkah yang kehilangan semangat, ia menaiki panggung yang terasa bagai titian menuju takdir. Sementara itu, Ling Xuan berteriak lantang dari kejauhan, menyampaikan harapan dan dukungannya. Sang kepala akademi merenungi dalam batinnya. Meskipun Ye Chuan tampak agak lamban, nilai atributnya sungguh fenomenal. Rata-rata manusia normal memiliki total 3 poin, namun Ye Chuan memiliki 10 poin, 3 kali lipat dari manusia biasa. Saat Ye Chuan menyentuh batu sakral, sang kepala akademi bertanya-tanya, akankah keajaiban terjadi? Tiba-tiba, kilatan petir menyambar dari langit yang cerah, memancarkan cahaya ungu keemasan yang membutakan mata. Angin menderu dengan kekuatan yang memaksa semua orang melindungi wajah mereka. Sementara itu, sang kepala akademi membelalakan matanya, karena ia memahami makna sakral dari cahaya ungu keemasan yang terpancar. Di sisi lain, Ye Chuan hanya bisa terpaku dalam keterkejutan yang mendalam, menanti takdir profesinya terungkap. Hembusan angin terus menderu bagai simfoni alam, dan sang kepala akademi berspekulasi, mungkinkah ini benar-benar profesi tingkat dewa? Namun, seketika wajahnya berubah kelam, karena Ye Chuan memperoleh profesi kehidupan, yaitu tukang jagal babi. Gelak tawa membahana di seluruh arena, mereka menduga alat sakral itu rusak, karena Ye Chuan mendapatkan profesi yang absurd. Sang kepala akademi merenungi dalam kepahitan. Selama karirnya memimpin akademi, baru kali ini ia menyaksikan kebangkitan profesi tingkat dewa, namun ternyata hanyalah tukang jagal babi yang dianggap tak berguna. Semakin tinggi harapan yang terbangun, semakin dalam jurang kekecewaan yang menganga. Ia mengira Ye Chuan akan memperoleh sesuatu yang transenden, namun ternyata hanya kentut besar belaka. Sementara itu, Ye Chuan terpaku dalam keheningan yang mencekam, karena di hadapan pandangannya, layar sistem terpampang dengan jelas, Ye Chuan, level magang tingkat 1, kekuatan 5, kelincahan 3, kekuatan batin 2. 2 bakat profesi terungkap, yang pertama, pemusnah babi, serangan terhadap babi menghasilkan 50% kerusakan tambahan. Setiap pembunuhan babi meningkatkan efek ini 1%, kerusakan dari babi tereduksi separuh. Bakat kedua, pisau pembantai dewa, memilih satu senjata sebagai pisau pembantai babi sakral. Setiap babi yang gugur oleh pisau ini menganugerahkan 0,1 atribut bebas. Keterampilan profesi yang dimilikinya,
Penyembelih bayangan darah level 1, saat membantai babi, aura pembunuh terpancar, memaksa babi jatuh dalam teror selama 1 detik. Dengan tatapan yang memancarkan determinasi yang mengerikan, Ye Chuan mengakui dalam keheningan jiwanya, mungkin menjadi orang gila bukanlah kutukan yang seburuk itu. Sebab, di hadapan matanya yang terdistorsi, dunia ini sesungguhnya dipenuhi oleh babi-babi yang menanti untuk dibantai. Kemudian, bagai dedaunan gugur yang melayang dalam hembusan angin senja, Ye Chuan melangkah turun dari podium dengan sikap lemasnya yang telah menjadi ciri khas, sebuah resignasi yang mengalir dalam setiap gerak tubuhnya. Di hadapannya, lautan wajah menatap dengan sorot mata yang syarat penghinaan, gelak tawa mereka bergema bagai simfoni ejekan yang ditujukan kepada sosok yang mereka anggap tak lebih dari badut malang. Dengan nada yang meremehkan, seolah meludahkan racun dari bibirnya, Jinglong mengakui bahwa dirinya sempat mengira Akademi King Cheng akhirnya akan melahirkan naga sejati yang menggetarkan langit. Namun takdir berkata lain, Ye Chuan hanya memperoleh profesi sebagai tukang jagal babi. Sosok di sampingnya menimpali dengan anggukan setuju, menyuarakan keyakinan bahwa Akademi King Cheng sesungguhnya hanya memiliki satu naga sejati, dan makhluk agung itu tiada lain adalah Jinglong. Sementara itu, dengan langkah-langkah yang menyeret beban tak kasat mata, Ye Chuan menghampiri Ling Xuan. Setiap jejak kakinya meninggalkan gema kelesuan yang memilukan. Kendati demikian, Ling Xuan tetap memancarkan kehangatan semangat kepada pemuda Ye Chuan, bagai mentari yang enggan padam di tengah badai. Dengan sentuhan selembut embun pagi, jemari Ling Xuan mengelus kepala Ye Chuan, suaranya mengalir bagaikan sungai yang menenangkan ketika menyampaikan bahwa Ye Chuan telah membangkitkan profesi penjagal babi. Namun itu adalah hal yang bagus, karena itu mengikuti jejak sang ayah. Api cemburu menyala dalam dada para pemuda yang menyaksikan, frustasi menggerogoti jiwa mereka ketika melihat Ye Chuan diperlakukan dengan kelembutan oleh gadis seindah Ling Xuan. Dengan nada yang dihiasi semburat malu-malu, bagai kelopak mawar yang merona, Ling Xuan melanjutkan bahwa pastilah ayah Ye Chuan akan merasakan kebahagiaan. Demikian pula ayahnya sendiri. Mereka berdua telah menjalin ikatan sebagai tetangga sejak masa kanak-kanak mereka dipenuhi tawa. Orang tua mereka sama-sama mengemban profesi tipe kehidupan, dan selalu merajut harapan untuk menyatukan Ye Chuan dengan Ling Xuan dalam ikatan yang lebih dekat. Kemudian, suara sang kepala akademi memecah keheningan, memanggil peserta berikutnya, Ling Xuan. Saat melangkah menuju podium dengan anggun, gadis itu melirik sekilas ke arah Ye Chuan, dan ia mengungkapkan keingintahuan yang menggelitik hatinya. Apakah takdir akan mewariskan profesi penjahit sang ibu, ataukah profesi pembuat anggur sang ayah? Kendati demikian, Ling Xuan mengakui bahwa profesi apapun yang akan menaunginya kelak tidaklah penting, karena tekadnya telah terpatri, bahwa ia akan selalu berada di sisi Ye Chuan. Ye Chuan terpaku dalam keheningan yang mencekam, lidahnya keluh. Sepatah kata pun enggan meluncur dari bibirnya yang terkatup rapat. Di sisi lain, Ling Xuan mulai meletakkan telapak tangannya di atas permukaan batu sakral. Seketika itu juga, langit seolah merespons dengan menggelap dramatis, petir menyambar ke segala penjuru bagai cambuk dewata yang murka. Ling Xuan terpana dalam keheningan yang membekukan, mulutnya menganga tanpa suara. Matanya memantulkan kekaguman mendalam terhadap guntur yang menggelegar. Sang kepala akademi tersentak, kesadaran menyergapnya, ini merupakan manifestasi profesi legendaris. Di hadapan mereka semua, Ling Xuan telah memperoleh berkah profesi tipe tempur yang langka, tipe legendaris, Snow Soul Sword Immortal. Kepala sekolah masih diselimuti keterkejutan yang mendalam, mengingat kedua orang tua Ling Xuan mengemban profesi kehidupan. Pastilah ini semacam mutasi yang amat langka. Kemudian, dengan suara yang bergetar penuh harapan, sang kepala akademi meyakinkan Ling Xuan untuk melenyapkan segala kekhawatiran. Karena apapun yang dibutuhkannya di masa depan, Akademi King Cheng akan memberikan dukungan tanpa reserve. Dengan gerakan yang memancarkan kepercayaan diri dan otoritas yang baru ditemukan, Ling Xuan melangkah turun dari podium, mengucapkan terima kasih kepada sang kepala akademi dengan suara yang bergema keagungan. Sementara itu, bisik-bisik mulai berkumandang di antara kerumunan, dan mereka menyampaikan bahwa Ye Chuan hanyalah penjagal babi. Mereka mempertanyakan dengan nada sinis, akankah Ling Xuan tetap mengikuti jejak pemuda itu seperti sebelumnya? Kekuatan Ling Xuan telah melonjak ke puncak yang tak terjangkau, sementara Ye Chuan masih terpaku di tempat yang sama. Seharusnya pemuda itu memahami posisinya dalam hierarki takdir yang kejam. Di sisi lain, dengan gerakan yang kaku bagai patung yang dipaksa bergerak, Ye Chuan bertepuk tangan, memberikan ucapan selamat kepada Ling Xuan. Namun, gadis itu merespons dengan nada yang memotong, mengakui bahwa kesalahpahaman telah mengaburkan hubungan mereka selama ini. Mulai detik ini, dengan ketegasan yang membelah udara, Ling Xuan memperjelas, mereka berdua bukan lagi penghuni dunia yang sama. Lantas, kepuasan merayap di wajah para penonton yang menyaksikan Ye Chuan diperlakukan demikian. Namun di luar dugaan, dengan ketenangan yang mengejutkan, Ye Chuan mengonfirmasi
dan menerima pernyataan itu tanpa guncangan sedikit pun. Sambil berdeham dengan kesengajaan yang teatrikal, Ling Xuan melontarkan asumsi bahwa ini pastilah menjadi pukulan telak bagi Ye Chuan, dan Ling Xuan memintanya untuk tidak berpura-pura tegar. Dengan nada yang semakin tajam, gadis itu menegaskan bahwa Ye Chuan hanyalah seorang penjagal babi yang takkan pernah meraih kehebatan apapun. Namun, dalam pandangan mata Ye Chuan yang tersembunyi, Ling Xuan hanyalah seekor babi yang terus mengoceh omong kosong tanpa henti. Kemudian, Ye Chuan membalikkan tubuhnya dengan gerakan yang penuh makna, dan dalam relung hatinya mengalir kelegaan. Akhirnya ia dapat menyingkirkan si kepala babi yang menyebalkan itu dari hidupnya. Di sisi lain, Jinglong melangkah menghampiri Ling Xuan dengan langkah yang penuh percaya diri, menawarkan dengan nada mengancam, apakah perlu memberikan pelajaran kepada Ye Chuan agar pemuda itu melihat realitas yang sesungguhnya? Ling Xuan terdiam dalam keheningan yang berbicara lebih keras dari kata-kata, seolah mengiyakan tawaran tersebut. Lantas, Jinglong meledak dengan teriakan yang memekakan, menyebut Ye Chuan dengan julukan penjagal babi, memerintahkannya untuk berhenti melangkah. Namun, Ye Chuan tetap melanjutkan langkahnya dengan ketenangan yang provokatif, mengabaikan panggilan itu sepenuhnya. Tidak menyerah, Jinglong meraih lengan Ye Chuan dengan cengkeraman yang kasar, dan ia menegaskan bahwa dirinya sedang berbicara kepadanya. Dalam sekejap mata, Ye Chuan membalikkan tubuhnya. Sorot matanya memancarkan ancaman yang begitu nyata hingga udara di sekitar mereka seolah membeku. Seketika, Jinglong tersentak mundur beberapa langkah, keterkejutan melumpuhkan keberaniannya. Dalam benaknya berkecamuk pertanyaan, apa yang sesungguhnya terjadi? Dari tatapan mata Ye Chuan, dirinya merasa bagai seekor babi yang terikat di atas talenan, menanti ajal di ujung pisau. Di sisi lain, temannya menghampiri dengan raut khawatir, menanyakan kondisi Jinglong. Namun, pemuda itu meledak dalam kemarahan yang membara, egonya tak dapat menerima perlakuan semacam itu dari Ye Chuan. Dengan gerakan mengambil ancang-ancang, Jinglong bersiap melancarkan serangan. Namun, Ye Chuan bukanlah mangsa yang pasif, dan Ye Chuan menyiapkan tinjunya dengan tenang yang mengancam. Tanpa keraguan sedikit pun mengoyak tekadnya, Ye Chuan melayangkan kepalan tangannya, membenturkannya dengan tinju Jinglong dalam pertemuan yang menentukan. Seketika itu juga, jari jemari Jinglong bengkok dalam sudut yang tidak wajar, jeritannya membelah udara bagai petir yang menyambar. Ling Xuan dan kerumunan terperangah dalam keterkejutan yang melumpuhkan, dan bertanya-tanya dalam kebingungan, tentang apa yang sesungguhnya telah terjadi. Di sisi lain, Jinglong diselimuti ketidakpercayaan yang mencekam. Bagaimana mungkin seorang penjagal babi seperti Ye Chuan memiliki kekuatan sedahsyat itu? Dengan nada yang tenang namun menusuk, Ye Chuan menegaskan bahwa hal tersebut sangatlah masuk akal. Sebagai seorang penjagal babi, sudah sewajarnya ia memiliki kekuatan yang serius tersimpan dalam genggaman tangannya. Kini, seluruh jiwa yang hadir terpaku dalam keheningan yang mencekam, seolah waktu sendiri menahan napas. Mereka bertanya-tanya dalam gema batin mereka tentang misteri yang tengah tersingkap di hadapan mata. Sementara itu, Jinglong melepaskan raungan amarah yang membelah udara bagai guntur di siang bolong, menyuarakan sumpah pembalasan yang akan ia timpakan kepada Ye Chuan dengan seluruh dendam yang membara dalam dadanya. Kemudian, dari genggaman tangan kirinya yang gemetar oleh kemarahan, terlahirlah sebilah pedang energi yang berpendar dengan cahaya biru, mengiringi teriakannya yang dipenuhi api amarah yang tak terbendung. Di seberang arena pertempuran jiwa ini, para saksi mulai berbisik dalam spekulasi yang berkecamuk, bahwa napas terakhir Ye Chuan akan segera terhembus, sebab Jinglong telah menanggalkan topeng main-mainnya dan mengenakan wajah kesungguhan yang mematikan. Rekan-rekannya menyuarakan keyakinan serupa, bahwa penderitaan pahit akan segera memeluk tubuh Ye Chuan dalam cengkeraman yang tak terhindarkan. Di hadapan takdir yang menganga, sambil mengacungkan senjata kehancuran yang berpendar dalam genggamannya, Jinglong melantunkan nama jurus yang akan ia lepaskan, Panglima Fight Longsword, sebuah teknik yang mampu membelah pipa baja seolah memotong embun pagi dengan sekali ayunan yang sempurna. Dengan bara dendam yang menyala-nyala dalam setiap kata yang terucap, Jinglong memaklumkan bahwa ia akan mematahkan eksistensi Ye Chuan di tempat ini, pada detik ini juga. Namun, dalam sekejap mata yang tak terduga, tubuh Jinglong membatu sepenuhnya, seolah darah dalam nadinya berubah menjadi es abadi, tak mampu menggerakkan bahkan sehelai rambut pun. Kemudian, pandangannya yang penuh tanda tanya melirik ke arah Ling Xuan, dan dari bibir yang kaku, ia melontarkan pertanyaan yang membakar jiwa. Mengapa Ling Xuan masih mengulurkan tangan pertolongan kepada Ye Chuan? Ling Xuan, dengan suara yang mengalun bagai senandung senja, mengungkapkan bahwa hatinya tak sanggup menyaksikan pertarungan brutal yang terlahir semata karena kehadirannya di antara mereka. Kemudian, dengan nada yang penuh ketegasan namun dibalut kesedihan, Ling Xuan memaklumkan kepada Ye Chuan, bahwa takdir telah memisahkan dunia mereka ke dalam dimensi yang berbeda, dan bahwa pertolongan ini merupakan yang terakhir kalinya ia ulurkan. Sebuah salam perpisahan dengan masa silam yang telah usai. Namun, Ye Chuan seolah tuli terhadap kata-kata yang mengalir itu,
Malah dengan gerakan santai yang mencengangkan, ia membersihkan telinganya seakan debu imajiner mengganggu pendengarannya. Di sisi lain spektrum emosi ini, Ling Xuan mendesak Ye Chuan untuk meninggalkan Akademi Qincheng, memperingatkan bahwa ketika Jinglong datang membawa api pembalasan, Ling Xuan tak akan lagi mengulurkan tangannya untuk melindungi. Namun, Ye Chuan tetap berdiri dalam ketidakpedulian yang absolut, bahkan melangkah pergi sambil menguap dengan ketenangan yang menggelisahkan, seolah badai yang baru saja berlalu hanyalah angin sepoi-sepoi. Para saksi yang tersisa merasa tercengang oleh sikap Ye Chuan yang tanpa menganggap seluruh drama kehidupan dan maut ini sebagai pertunjukan komedi ringan yang tak layak mendapat perhatian serius. Beberapa saat berselang, Ye Chuan melangkah menyusuri jalanan kota dalam kesendirian yang meditatif, diselimuti bayang-bayang senja yang perlahan merangkul bumi. Namun, tiba-tiba seekor anjing menghampiri dengan gonggongan kasar yang memecah keheningan kontemplatifnya. Namun, di mata Ye Chuan yang melihat menembus ilusi, makhluk itu tampak bukan lain adalah seekor babi yang garang, bahkan wujudnya pun menyerupai bentuk babi yang aneh. Kemudian, dengan nada yang tetap menjaga kesopanan meski dalam absurditas situasi, Ye Chuan memohon kepada pemilik anjing untuk menarik hewan peliharaannya yang menghalangi langkahnya. Namun, sang pemilik justru melontarkan tuduhan ketidaksopanan kepada Ye Chuan, menyuarakan bahwa jalanan ini milik publik yang bebas dilalui siapa saja. Ia juga melantunkan keluhan tentang generasi muda masa kini, yang kehilangan kepedulian terhadap sesama. Sementara itu, Ye Chuan hanya membisu dalam keheningan yang dalam, menghembuskan napas berat yang membawa beban pikiran, dan dalam relung batinnya mengakui bahwa momen ini terasa sempurna untuk menguji sebuah teori yang telah lama bersemayam dalam benaknya. Tanpa peringatan atau aba-aba, Ye Chuan melompat tinggi bagai elang yang menukik, kemudian melepaskan tendangan dengan gerakan yang melampaui logika manusia biasa kepada anjing malang itu. Seketika, sang pemilik meratap dalam tangisan pilu, menyaksikan hewan kesayangannya terbaring tanpa gerakan sedikit pun. Di sisi lain kesadaran Ye Chuan, pesan sistem muncul bagai wahyu digital, memberitahukan bahwa kerusakan tambahan telah meningkat sebesar 1. Ye Chuan terkejut dalam kepuasan yang aneh, karena dugaannya ternyata selaras dengan realitas yang terungkap. Kemudian, sang pemilik anjing meledak dalam kemarahan yang membuncah, bersumpah akan membalaskan dendam anjingnya kepada Ye Chuan dengan segala cara. Namun, ketika serangan sang pemilik hendak menyentuh tubuh Ye Chuan, tiba-tiba dengan ketenangan yang mengerikan, Ye Chuan memaklumkan bahwa ia adalah seorang psikopat. Kemudian, ia menunjukkan dokumen resmi yang diberikan dokter kepada sang pemilik anjing yang gemetar. Dengan tatapan yang menusuk hingga ke sumsum tulang, Ye Chuan bertanya, apakah masih ada urusan lain yang perlu diselesaikan? Jika tidak, maka ia akan melanjutkan perjalanannya. Seketika, sang pemilik anjing dilanda kepanikan yang mencekam, menyadari bahwa bukan hanya anjingnya yang telah tiada. Jika ia sendiri yang dibantai, tak akan ada saksi yang membelanya di dunia ini. Tiba-tiba, sikap sang pemilik berubah total menjadi ramah yang dipaksakan, memohon kepada Ye Chuan untuk menjaga diri dengan baik dalam perjalanan hidupnya. Beberapa saat kemudian, di kediaman keluarga Ye Chuan yang sederhana namun hangat, kedua orang tuanya menyambut dengan kehangatan yang tulus, menanyakan profesi apa yang telah diraih putra mereka. Ye Chuan menyampaikan dengan tenang, bahwa ia telah mendapatkan profesi sebagai penjagal babi. Sang ayah memancarkan kebahagiaan yang tulus, karena putranya mengikuti jejak profesi yang sama dengannya. Ia juga menyuarakan keyakinan, bahwa pilihan ini jauh lebih mulia daripada hidup yang dipenuhi kekerasan tanpa makna, dan esok hari, sang ayah akan membimbing Ye Chuan ke rumah potong untuk memulai pembelajaran. Malam hari pun menyelimuti dunia dengan kegelapan yang damai, dan di kamarnya, Ye Chuan terlelap dalam tidur yang pulas, mengenakan baju tidur yang uniknya menyerupai bentuk babi. Namun, tiba-tiba sosok hitam muncul dari bayang-bayang yang menari di luar ruangan. Sang ayah, dengan mata yang masih terpejam namun kesadaran yang tajam, melantunkan peringatan, bahwa putranya hanyalah penjagal babi biasa, dan ia mendesak sosok misterius itu untuk tidak lagi mengganggu kehidupan damai mereka. Sosok itu tercengang dalam ketidakpercayaan, bahwa keturunan dari tangis hantu, ternyata hanya mewarisi profesi sederhana sebagai penjagal babi. Sosok itu bahkan mempertanyakan dengan nada meragukan, apakah Ye Chuan benar-benar darah dagingnya? Seketika, sang ayah meledak dalam kemarahan yang jarang terlihat, karena ia telah memperingatkan sosok itu untuk tidak lagi mengusik ketenangan keluarganya. Dan jika peringatan ini diabaikan, amarahnya akan melampaui batas yang pernah ada. Sosok itu akhirnya mengonfirmasi pemahamannya. Jika memang Ye Chuan hanyalah penjagal babi, maka organisasi tak akan lagi mengusik kehidupan keluarga mereka. Keesokan harinya, cahaya mentari menyinari rumah potong tempat Ye Chuan dan sang ayah bersiap melaksanakan tugas suci mereka. Mereka memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi aroma besi dan takdir, dan sang ayah melantunkan pelajaran pertama, bahwa penjagal babi yang agung dimulai dari pisau yang sempurna. Kemudian,
sang ayah mempersilakan putranya untuk memilih pisau yang paling beresonansi dengan jiwanya. Ye Chuan terdiam dalam kontemplasi yang mendalam, merenungkan pisau mana yang akan menjadi perpanjangan dari eksistensinya. Kemudian, tanpa keraguan sedikit pun yang menghalangi, Ye Chuan menggenggam salah satu pisau, merasakan keselarasan sempurna antara besi dingin dan kehangatan tangannya. Tiba-tiba, pesan sistem muncul bagai wahyu kedua, memaklumkan bahwa pisau pembantai babi telah dipilih, mengaktifkan kemampuan God's Slaying Edge. Setiap kali membunuh babi dengan pisau suci ini, sang pemilik akan diberkahi dengan 0,1 atribut bebas. Di sisi lain kesadaran mereka, sang ayah melantunkan ajaran fundamental. Sebagai penjagal babi, langkah pertama adalah menguasai seni menggunakan pisau dengan sempurna. Kini, di hadapan Ye Chuan, seekor babi dengan ekspresi yang seolah mengejek takdir, menanti untuk disembelih dalam ritual yang telah berlangsung sejak zaman dahulu. Di belakangnya, sang ayah membimbing dengan suara yang penuh kebijaksanaan, menyuruh Ye Chuan untuk mengarahkan pisau ke titik lemah yang tersembunyi. Maka kematian akan datang dengan cepat dan tanpa penderitaan. Kemudian, dalam gerakan yang mengalun bagai tarian kematian yang telah didapatkan dari profesi barunya, Ye Chuan mengayunkan pisaunya dengan presisi seorang maestro. Satu kali bilah baja itu membelah udara, menciptakan simfoni daging yang terpotong, hingga sang babi tumbang dalam ketidaksadaran yang abadi. Notifikasi sistem memancar dalam kesadaran pemuda itu, mengabarkan dengan dingin, bahwa ia telah merenggut nyawa seekor flying pig biasa, menggunakan Butcher Knife yang telah menjadi perpanjangan jiwanya. Level Ye Chuan merangkak naik 1%, damage tambahan Pig Slayer membubung serupa, sementara 0,1 poin atribut bebas mengalir ke dalam esensinya. Sang ayah, sosok yang telah menyaksikan ribuan penyembelihan, namun masih terpana oleh keahlian putranya, mengucapkan pujian yang sederhana namun tulus. Kendati demikian, bibirnya yang bijak menyuarakan kritik yang membangun, bahwa putranya belum menguasai seni menemukan titik kematian dalam satu sabetan yang sempurna. Dengan kebijaksanaan yang mengalir dari pengalaman puluhan tahun, sang lelaki tua menegaskan bahwa rahasia terletak pada nadi utama yang berdenyut di leher makhluk malang itu. Ye Chuan, dalam keheningan yang mencerminkan penerimaan seorang murid sejati, menganggukkan kepalanya perlahan, membiarkan pelajaran itu meresap ke dalam sanubarinya. Sambil mengelus kepala putranya dengan kelembutan yang kontras dengan kekasaran tangannya yang terbiasa dengan darah, sang ayah mengakui dengan kejujuran seorang bapak, bahwa dunia pemotongan babi ini pastilah terasa monoton bagi jiwa muda yang berkobar-kobar seperti Ye Chuan. Kendati demikian, ini adalah sungai kehidupan yang mengalirkan rezeki ke meja mereka. Lalu, dengan semangat yang meledak-ledak bagaikan kembang api di langit malam, Ye Chuan menunjuk ke arah kawanan babi yang menanti ajal mereka, memohon dengan mata berbinar agar sang ayah mengizinkannya menangani seluruh makhluk malang itu. Lantas, kebahagiaan merekah di wajah sang ayah yang telah digarisi waktu. Dengan kemurahan hati, ia bahkan menawarkan agar Ye Chuan juga menangani babi-babi milik Paman Li dan Paman Chen. Kemudian, bagaikan seniman yang telah menemukan kanvasnya, Ye Chuan memulai simfoni kematiannya. Pisau pertama menari dalam udara, dan levelnya melambung ke tingkat 2. Sabetan kedua mengalir dengan kelancaran air terjun, mengantarkannya ke tingkat 3. Sekali lagi, nyawa melayang dalam keheningan yang puitis, dan ia mencapai tingkat 4. Beberapa saat kemudian, pemandangan yang menyerupai galeri kematian terbentang. Puluhan bangkai babi tergantung dengan kerapian yang hampir artistik, seolah-olah mereka adalah not-not dalam partitur agung kehidupan dan kematian. Di sana, Ye Chuan bersemayam dengan ketenangan seorang biksu yang telah mencapai pencerahan. Mata tajamnya menelusuri layar sistem yang melayang-layang di hadapannya bagaikan roh yang membisikkan rahasia. Sistem itu berbisik dalam keheningan digital, 49 babi biasa telah menyerahkan nyawa mereka kepada pisaunya, peningkatan kerusakan tambahan membubung hingga 100% sebagai musuh bebuyutan klan babi. 3 atribut dimensi telah mekar dari 10 menjadi 15, level saat ini, murid tingkat 5. Di kejauhan, seorang tetangga bertanya kepada ayah Ye Chuan dengan nada takjub bercampur ngeri, apakah pemuda yang bagaikan dewa kematian itu adalah darah dagingnya? Dan mengapa sang anak seolah kerasukan semangat pembantaian babi, bahkan menyelesaikan pekerjaan seminggu dalam sehari yang singkat? Ayah Ye Chuan membenarkan dengan senyuman yang memancarkan kebanggaan seorang ayah, dan dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, ia menyatakan bahwa putranya adalah tukang jagal babi tingkat dewa. Di sisi lain, sambil menatap pisaunya yang berkilau dalam cahaya, Ye Chuan mengakui dalam relung jiwanya yang terdalam, bahwa kini ia telah menguasai seni pisau jagal babi hingga ke akar-akarnya. Pemuda itu merenungkan dengan kegelisahan seorang elang yang terlalu lama dikurung. Apakah sudah tiba saatnya meninggalkan rumah jagal yang telah menjadi sangkarnya dan menyaksikan keluasan dunia yang membentang di luar sana? Keesokan harinya, bagaikan burung yang akhirnya menemukan keberanian untuk meninggalkan sarangnya, Ye Chuan melangkah keluar dari rumahnya dengan persiapan yang matang. Di dunia yang luas ini, berbagai ras surgawi menjulang dengan kemegahan yang membutakan mata, sementara para demon berkeliaran dengan kebebasan yang mengejutkan.
Umat manusia, yang dahulu terpecah dalam sekat-sekat negara, kini telah melebur menjadi federasi manusia yang agung, terbagi dalam 9 zona khusus, yang masing-masing memiliki karakternya sendiri. Kota Qingcheng, tempat kelahiran Ye Chuan, terletak di wilayah perbatasan zona khusus kelima, bagaikan permata yang tersembunyi di tepi peradaban. Beberapa saat kemudian, di wilayah perbatasan yang diselimuti kabut pagi, terlihat sosok Ye Chuan melangkah dalam kesendirian yang agung. Ransel di punggungnya bagaikan beban takdir yang harus dipikul. Namun, langkahnya terhenti ketika penjaga gerbang, sosok yang telah menyaksikan ribuan petualang berlalu, menghadangnya dengan wibawa jabatan. Sang penjaga menyampaikan dengan nada yang tidak menoleransi bantahan, bahwa Ye Chuan, dengan profesi tipe kehidupannya, hanya diperbolehkan beraktivitas dalam radius 1 km di luar tembok kota. Melanggar batasan ini, berarti mengundang maut. Ye Chuan, dengan kebijaksanaan yang melampaui usianya, mengiyakan dengan singkat namun penuh makna. Beberapa saat kemudian, di dalam hutan yang diselimuti misteri primordial, Ye Chuan melangkah dalam kesendirian yang waspada. Namun, dari balik semak-semak yang bergoyang tanpa angin, terdengar gerakan makhluk yang mengintai. Tiba-tiba, bagaikan mimpi buruk yang mewujud, seekor goblin melompat dari persembunyiannya dengan pisau berkarat yang haus darah, bersiap menerkam Ye Chuan yang tampak lengah. Ye Chuan, dalam ketenangan yang mencekam, mengakui dalam sanubarinya, bahwa warna kehijauan makhluk itu mengonfirmasi dugaannya, bahwa itu seekor goblin, dan juga, itu momentum yang sempurna untuk menguji efek jagal bayangan darah yang telah lama ia nantikan. Kemudian, dengan gerakan yang mengalir bagaikan air namun mematikan bagaikan petir, Ye Chuan membalikkan tubuhnya. Seketika itu juga, aura mencekam memancar dari setiap pori tubuhnya, ketika skill jagal bayangan darah teraktivasi, mengubah udara di sekitarnya menjadi medan kematian yang membeku. Sang goblin, yang tadinya penuh kepercayaan diri, kini terkunci dalam paralisis yang absolut. Setiap ototnya memberontak melawan perintah otaknya. Ye Chuan, bagaikan predator yang telah menemukan mangsa yang tak berdaya, mengambil kesempatan emas ini. Pisaunya menari dalam gerakan yang begitu halus hingga hampir puitis, membelah udara dan daging dengan keanggunan yang mematikan. Pesan sistem memancar dalam kesadarannya, mengabarkan bahwa ia telah merenggut nyawa satu babi goblin. Level Ye Chuan merangkak naik 5%, kerusakan tambahan penangkal membubung 1%, sementara 0,1 atribut bebas mengalir ke dalam esensinya. Pemuda itu merenungkan dengan kecerdasan yang tajam. Semakin kuat babi yang gugur di bawah pisaunya, maka semakin besar berkah yang mengalir kepadanya. Saat ia tenggelam dalam kontemplasi sambil menatap layar sistem yang berkedip-kedip, di belakangnya, tersembunyi dalam selubung kegelapan yang pekat, puluhan pasang mata berkilau bagaikan bintang-bintang jahat, memperhatikan setiap gerakannya dengan kelaparan predator. Ye Chuan, dengan kebijaksanaan yang diwariskan gurunya, mengingat petuah yang telah terukir dalam ingatannya. Ketika engkau menemukan seekor goblin yang kesepian, jangan pernah lengah, karena itu pertanda bahwa kawanan telah menguncimu sebagai mangsa. Sementara para goblin membentuk lingkaran kematian di sekelilingnya, Ye Chuan justru merasakan kegembiraan yang aneh merayapi jiwanya, karena ini adalah kesempatan emas untuk mendaki tangga kekuatan yang lebih tinggi. Kemudian, bagaikan gelombang kehijauan yang mematikan, para goblin mulai berlarian dengan gerakan yang kacau namun terkoordinasi, bersiap mencabik-cabik pemuda yang tampak sendirian itu. Namun, Ye Chuan menghadapi serbuan itu dengan ketenangan seorang master. Pisaunya menari dalam koreografi kematian yang sempurna, bahkan mampu merenggut 2 nyawa goblin dalam satu sapuan yang mengalir. Kini, hanya satu goblin yang tersisa, tubuhnya bergetar bagaikan daun di tengah badai. Dengan tatapan yang menusuk jiwa, Ye Chuan memanggil makhluk kecil itu dengan nada yang mencampurkan kelembutan dan ancaman, mengajaknya untuk bermain sejenak. Namun, ketika Ye Chuan mulai melangkahkan kakinya dengan gerakan predator yang terkontrol, goblin itu melarikan diri dengan ketakutan yang meluap-luap, bagaikan tikus yang telah melihat bayangan elang. Beberapa saat kemudian, setelah mengikuti jejak ketakutan yang ditinggalkan goblin itu, Ye Chuan tiba di mulut gua yang menganga bagaikan rahang monster purba, sarang tempat para goblin bersemayam dalam kegelapan mereka. Tanpa setitik keraguan mengotori tekadnya, Ye Chuan melangkah masuk ke dalam kegelapan itu dengan kepercayaan diri seorang penakluk. Beberapa saat kemudian, pemandangan yang menyerupai medan perang kuno terbentang. Para goblin telah tumbang, dibasmi oleh Ye Chuan seorang diri dalam simfoni kekerasan yang terorkestra dengan sempurna. Sementara itu, pemuda itu terpaku dalam keheningan yang meditatif, matanya menelusuri layar sistem yang mengapung di hadapannya bagaikan nubuat digital. Sistem menampilkan pencapaiannya dengan dingin, level magang tingkat 6, kekuatan 25, kelincahan 25, mental 25, dan kerusakan tambahan terhadap babi mencapai 120% yang mencengangkan. Namun, ketika Ye Chuan tengah larut dalam kontemplasi yang mendalam, tiba-tiba sebuah suara memecah keheningan di belakangnya, bagaikan bisikan dari dunia lain.
Dengan refleks yang telah diasah melalui pertempuran, Ye Chuan segera menoleh ke arah sumber suara. Ternyata, bunyi itu berasal dari suatu ruangan yang tersembunyi di balik tumpukan kayu yang tampak sengaja disusun. Tanpa membiarkan keraguan menggerogoti tekadnya, Ye Chuan menendang penghalang itu hingga hancur berkeping-keping, kemudian melangkah masuk dengan kehati-hatian seorang pemburu yang memasuki sarang yang tidak dikenal. Di dalam ruangan yang pengap itu, pemandangan yang memilukan menyapa matanya. Seorang gadis malang terikat dalam ketidakberdayaan yang menyayat hati. Sementara di sampingnya, bayi goblin merengek kelaparan, mencari susu yang tak akan pernah datang. Gadis itu tidak mampu menyuarakan penderitaannya, mulutnya tersumpal oleh kain kotor yang mencekik setiap jeritan. Namun, dalam relung jiwanya yang terdalam, ia memanjatkan doa tanpa suara, berharap dengan segenap keputusasaannya, untuk diselamatkan dari neraka yang telah menjadi takdirnya. Kemudian, dalam hembusan sunyi yang membeku di udara, Ye Chuan mengangkat bilah tajamnya ke langit-langit gua yang kelam, bagai konduktor yang hendak memimpin simfoni kematian. Di sudut lain ruang batu yang dingin itu, sosok gadis bergetar dalam isak tangis yang membisu, memanjatkan doa tanpa suara ke singgasana dewata agar nyawanya diluputkan dari ujung pedang yang mengancam. Lalu bergelegar gerakan itu, Ye Chuan melancarkan sabetan mautnya, namun bukan daging gadis yang terbelah, melainkan tubuh hijau keji anak goblin yang mengintai di dekatnya. Bahkan, tali-tali kasar yang membelenggu tubuh rapuh sang gadis, serta penyumpal yang membungkam bibirnya, turut tersayat dalam satu gerakan membebaskan. Dengan suara yang sedingin embun fajar di musim mati, Ye Chuan memerintahkan gadis itu menghentikan jeritannya, dan menyatakan bahwa setiap goblin penghuni gua telah berpulang ke alam kematian. Sejenak, mata gadis itu menyapu pemandangan mayat-mayat hijau yang kaku membatu. Lalu dalam ledakan syukur yang meluap, lengannya memeluk sosok penyelamatnya sambil mengucap terima kasih yang mengalir bagai air mata kebahagiaan. Sebab, tanpa kehadirannya, nasib kelam pastilah menanti. Namun, dengan nada yang sedingin salju abadi di puncak gunung tertinggi, Ye Chuan menyampaikan kebenaran pahit, bahwa kedatangannya bukanlah untuk menyelamatkan sang gadis. Mata gadis itu kembali menelusuri sekeliling, menyaksikan karnivora kematian yang terhampar, lalu dengan takjub ia bertanya, apakah Ye Chuan lah yang memusnahkan seluruh kawanan makhluk keji itu? Kekaguman memancar dari wajahnya, ketika ia menanyakan apakah pemuda itu memiliki profesi petarung, serta nama yang melekat pada sosok misterius tersebut. Sambil melangkah keluar dari mulut gua yang pengap, Ye Chuan menyebutkan namanya dengan dingin bagai angin malam yang membelah tulang. Setelah kaki mereka menginjak tanah di luar gua, Ye Chuan mengangkat tangannya menunjuk ke arah cakrawala yang membentang, menyampaikan bahwa bila gadis itu melangkah mengikuti jari telunjuknya, kota akan menyambutnya di ujung perjalanan. Beberapa saat berlalu, dalam keheningan hutan yang dalam, Ye Chuan melanjutkan langkah petualangannya yang sunyi. Namun, dari bayang-bayang pepohonan di belakang, sosok gadis yang sama mengikuti jejaknya dalam diam yang mencurigakan. Tiba-tiba, Ye Chuan berbalik mengejutkannya. Dengan nada mengancam bagai pisau yang siap menebas, ia menanyakan alasan gadis itu membuntutinya, dan ia menduga bahwa mungkin sang gadis adalah mata-mata goblin yang menyamar. Dengan suara tergagap bagai burung yang kehilangan sarangnya, gadis itu menyangkal tuduhan sebagai mata-mata monster, menyatakan bahwa ia hanyalah terlalu takut melintasi hutan sendirian. Ye Chuan mengangguk pelan bagai dedaunan yang bergerak tertiup angin, menanyakan identitas gadis itu serta alasan keberadaannya di belantara yang berbahaya ini. Kemudian, dengan suara yang mulai mantap, gadis itu memperkenalkan dirinya sebagai Xia Nanan. Ia menjelaskan bahwa beberapa hari mendatang, sang ibu akan merayakan hari kelahirannya. Niat awalnya mencari sekuntum bunga bulan darah sebagai persembahan kasih, namun takdir kejam membuatnya jatuh ke cengkeraman para goblin. Lalu Nanan mengajukan kesepakatan yang menggoda. Bila Ye Chuan membantunya menemukan bunga bulan darah yang langka, ia akan mempertemukan pemuda itu dengan pandai besi terbaik di kota Qingcheng untuk menempa pedang baru yang tiada tara. Namun, Ye Chuan mengingatkan dengan dingin, bahwa meminta pandai besi ulung menempa sebilah pedang memerlukan harta yang melimpah ruah. Ia memerintahkan Nanan pulang dan berhenti mengikutinya, dan mengancam akan menebasnya tanpa ragu bila perintah itu diabaikan. Nanan tertegun dalam kebingungan yang melilit, dan bertanya-tanya dalam relung hatinya, mengapa Ye Chuan memperlakukannya sedingin es batu, padahal kecantikannya bagaikan dewi yang turun ke bumi. Ia juga mempertanyakan, apakah pemuda itu mengalami gangguan jiwa yang parah? Namun, dengan kegigihan yang membara, Nanan tetap melangkah mengikuti jejak Ye Chuan, menegaskan bahwa ayahnya adalah Xia Beihai. Seketika, Ye Chuan terhenti bagai patung yang baru saja diberi nyawa, menyadari bahwa Xia Beihai merupakan salah satu dari 4 pilar bangsawan teratas di kota Qingcheng, seorang master peringkat ke-9 yang hanya selangkah dari tahta Grand Master. Dengan senyum yang merekah bagai bunga di musim semi, Ye Chuan mengakui bahwa bila perkataan Nanan memang benar, kekuatan finansial ayahnya mampu menempa 10 bilah pisau pembantai babi kelas atas tanpa kesulitan berarti. Sambil mengeluarkan jimat bertuliskan nama keluarga Xia dari balik bajunya,
Nanan menjelaskan bahwa benda sakral itu merupakan pelindung keluarga sekaligus sarana pertahanan diri pemberian sang ayah. Bahkan, seorang yang telah berevolusi ke tahap agung takkan mampu menembusnya sedikit pun. Namun ia mengakui, kelicikan kawanan goblin yang menyerangnya secara diam-diam membuatnya lengah dan tertangkap. Ye Chuan, ia segera mendekatkan wajahnya ke jimat tersebut dengan antusiasme yang membara. Sementara rona merah menjalar di pipi Nanan bagai senja yang malu-malu, Ye Chuan mengakui dalam bisikan hatinya, bahwa jimat itu memang autentik buatan keluarga Xia. Kemudian dengan gerakan tegas, Ye Chuan menerima kesepakatan yang ditawarkan, ia akan membantu Nanan mencari bunga bulan darah yang mistis, sementara Nanan harus memastikan sebuah pedang tingkat atas tercipta untuknya. Kini, jabat tangan mereka menyegel perjanjian yang kini terjalin erat bagai benang takdir yang tak terputus. Nanan mengeluarkan gulungan dari balik jubahnya, menjelaskan bahwa itu adalah peta yang dibelinya dari pedagang keliling. Jari lentiknya menunjuk satu lokasi di permukaan perkamen usang, menyatakan bahwa di sanalah bunga bulan darah bersemayam. Namun ia memperingatkan bahwa di tempat bunga langka itu tumbuh, ular piton raksasa bulan darah pasti mengintai, ancaman maut yang mengerikan. Menurut panduan bertahan hidup di padang gurun, makhluk itu memiliki kekuatan setara murid tingkat ke-9. Nanan mengakui ketidaktahuannya, apakah kekuatan mereka mampu melawan monster tersebut atau tidak. Namun, dengan tatapan dingin yang dibalut senyum tipis sebagai sabit bulan di langit kelam, Ye Chuan mengaku bahwa ia bahkan belum pernah menyaksikan makhluk legendaris itu sebelumnya. Nanan terdiam dalam keheningan yang mencekam, mempertanyakan dalam hati, apakah Ye Chuan benar-benar mendengarkan peringatannya? Namun, mengingat pemuda itu mampu memusnahkan seluruh suku goblin sendirian, ia menduga, Ye Chuan pastilah memiliki profesi petarung tingkat dewa. Kemudian, dengan semangat yang mulai menyala, Ye Chuan mempersilakan Nanan memimpin jalan. Dalam bisikan hatinya, Nanan mengakui bahwa Ye Chuan memberikan kesan paradoks, bisa diandalkan namun sekaligus tidak dapat dipercaya sepenuhnya. Beberapa waktu kemudian, keduanya bersembunyi di balik rimbunnya semak belukar. Nanan berbisik menjelaskan bahwa makhluk di hadapan mereka adalah badak tanduk perak, dan ia memperingatkan Ye Chuan untuk tidak mengusiknya. Karena begitu makhluk itu mengamuk, kekuatannya dapat menandingi murid tingkat ke-8. Namun tiba-tiba, Ye Chuan bangkit berdiri sambil terkekeh bagai orang yang kehilangan akal sehat, menyiapkan pisau di genggamannya yang mantap. Seketika, Nanan tercengang, mempertanyakan dalam kebingungan, apa yang sesungguhnya akan dilakukan pemuda eksentrik itu? Sekonyong-konyong, Ye Chuan berteriak lantang dengan alasan yang absurd. Jika hari ini makhluk itu berani memakan rumput, mungkin besok ia akan berani memangsa manusia. Ia juga menyatakan bahwa takkan membiarkan badak itu bertahan hidup. Lantas, Nanan terkejut mendengar logika yang begitu konyol, namun diucapkan dengan keyakinan mutlak. Kemudian, tanpa keraguan sedikit pun, Ye Chuan menerjang ke arah badak raksasa itu bagai meteor yang jatuh dari langit. Tubuhnya melompat tinggi membelah udara, lalu dengan gerakan secepat kilat yang membelah waktu, ia menebas makhluk itu tanpa keraguan sedikit pun. Seketika, badak raksasa itu tumbang tak berdaya, bagai pohon tua yang ditebang. Di sisi lain, Nanan membeku dalam keterkejutan yang melumpuhkan, bagai patung es yang menyaksikan keajaiban. Dengan suara yang dipenuhi ketidakpercayaan yang membuncah, ia berteriak, apakah Ye Chuan benar-benar membunuh badak tanduk perak dalam satu tebasan? Bagaikan petir yang menyambar langit senja, sebuah pesan sistem memancar dalam kesadaran Ye Chuan, memberitahukan kenaikannya ke tingkat murid ke-7. Badak bertanduk perak telah rebah di bawah tangannya yang mahir, meninggalkan jejak kemenangan dengan kerusakan tambahan terhadap ras babi yang kini mencapai 122%. Kemudian, tatapan Ye Chuan jatuh pada pisau yang telah usang dalam genggamannya, dan dalam keheningan batinnya yang paling dalam, ia mengakui ketidaktahuan akan berapa lama lagi senjata sederhana itu mampu bertahan melawan cobaan waktu. Di sisi lain, Nanan melangkah mendekat dengan keanggunan seekor rusa di padang fajar, mendekati sosok Ye Chuan seraya melontarkan pertanyaan yang telah lama menggantung di udara. Profesi apakah sesungguhnya yang telah diraih oleh pemuda itu? Dengan ketenangan danau di pagi berkabut, Ye Chuan menyampaikan bahwa takdir telah menganugerahkannya profesi tipe kehidupan sebagai seorang penjagal babi. Keraguan-raguan melintas di wajah Nanan bagaikan awan yang menutupi bulan purnama. Bagaimana mungkin profesi tipe kehidupan mampu merobohkan badak bertanduk perak dalam satu sapuan maut? Sambil memotong tanduk makhluk yang telah tumbang, tanduk yang berkilau bagaikan perak cair di bawah cahaya rembulan, Ye Chuan menduga dengan bijaksana bahwa mungkin sang badak telah dimakan usia, sehingga nyawanya melayang dalam sekali hantaman. Nanan terdiam dalam kontemplasi yang mendalam, mengakui dalam ceruk jiwanya yang paling sunyi, bahwa Ye Chuan tampak tidak sedang menenun kebohongan. Mereka berdua melanjutkan perjalanan bagaikan dua bayangan yang menari dalam harmoni, mendekat ke lokasi bunga bulan darah yang misterius.
Sementara itu, di jantung hutan yang rimbun, sosok sang kepala akademi, bersama Ling Xuan, Jinglong, dan beberapa murid lainnya, tengah menelusuri dedaunan yang berbisik rahasia kuno. Sang kepala akademi mengakui dengan kebanggaan seorang mentor, bahwa dalam latihan lapangan ini, para muridnya telah menunjukkan kemampuan yang mengagumkan. Mereka adalah permata yang sangat ia hargai dalam mahkota pendidikannya. Namun seketika, kata-katanya terhenti bagaikan sungai yang membeku. Intuisinya yang tajam menangkap gerakan halus di balik pepohonan. Dengan teriakan yang menggelegar bagai guntur di langit cerah, sang kepala akademi memerintahkan sosok misterius untuk menampakkan diri. Ternyata, yang muncul adalah Ye Chuan dengan Nanan di sisinya, bagaikan dua pengembara yang tiba-tiba tersibak dari tabir kabut. Ye Chuan tertegun sesaat. Pertanyaan berkecamuk dalam benaknya bagaikan badai di lautan. Mengapa orang-orang yang dikenalnya berkumpul di hutan yang sama? Di sisi lain, Jinglong, dengan nada mengejek yang tajam bagaikan pedang berkarat, mempertanyakan kehadiran Ye Chuan di hutan berbahaya ini. Wajah Jinglong berubah masam, ketika Ye Chuan menjawab dengan ketenangan danau yang tak beriak, bahwa ia hanya sekadar lewat. Seorang gadis di antara rombongan itu menyuarakan ketidakpercayaannya dengan lantang. Menurutnya, Ye Chuan masih terbelenggu oleh bayang-bayang Ling Xuan, mengikuti mereka bagaikan lintah yang menempel pada kulit. Ye Chuan membisu. Tatapannya jatuh pada Ling Xuan yang, dalam persepsinya yang unik, menyerupai seekor babi. Ling Xuan bersuara dengan dingin bagaikan angin musim dingin, mengingatkan bahwa ia telah berbicara sejelas kristal. Mereka adalah makhluk dari dua dunia yang berbeda, dan Ye Chuan harus berhenti mengikutinya. Amarah membara dalam dada Ye Chuan bagaikan gunung berapi yang hendak meletus. Tangannya terkepal erat merasakan fitnah yang menusuk. Jinglong, dengan kesombongan yang meluap bagaikan air bah, merasa gembira melihat Ye Chuan menampakkan wajahnya, karena kekhawatirannya akan kehilangan mangsa telah sirna. Kemudian, Jinglong mengeluarkan sebuah pedang besar dengan gemerincing yang menakutkan, aura ungu yang mencekam menyelimuti tubuhnya bagaikan jubah kematian. Rekannya menatap dengan kekaguman yang membuncah, menduga bahwa senjata itu telah mencapai tingkat kuning kualitas rendah, dan menurutnya, itu adalah sebuah senjata spiritual sejati. Sang kepala akademi menatap dengan takjub yang tak terselubung, karena dalam hitungan hari, Jinglong telah mencapai level murid tingkat 4 dan, bahkan menempa senjata spiritual tingkat kuning kualitas rendah. Sang kepala akademi mengakui, bahwa pilihannya pada Jinglong tidaklah keliru, karena menurutnya, pemuda itu adalah jenius yang mampu bertarung setara dengan murid tingkat 6. Sementara itu, Ling Xuan bersuara dingin bagaikan es yang mencair perlahan, mengingatkan bahwa ia telah memperingatkan Ye Chuan untuk meninggalkan kota Qingcheng, dan kali ini ia menegaskan, bahwa ia tidak akan mengulurkan tangan pertolongan. Di sisi lain, Nanan berbisik lembut bagaikan angin melalui dedaunan, dan ia menanyakan, apakah orang-orang ini memiliki perselisihan dengan Ye Chuan? Ye Chuan, mengabaikan bisikan itu, justru melontarkan pertanyaan yang tak terduga. Berapa harga dari senjata spiritual tingkat kuning kualitas rendah? Nanan menjawab, bahwa nilainya mencapai ratusan ribu. Namun ia mempertanyakan, apakah Ye Chuan memahami situasi genting yang menghadang mereka? Sementara itu, dalam ceruk hati Jinglong yang paling gelap, ia mengakui bahwa Ye Chuan telah mencuri perhatian di masa lalu, dan kini saatnya merebut kembali kehormatannya. Kemudian, ia menerjang dengan kekuatan penuh bagaikan harimau yang menerkam mangsa, lalu melompat tinggi untuk mengambil momentum, sebelum akhirnya melancarkan serangan mematikan dengan pedangnya yang berkilau. Namun, Ye Chuan menangkis dengan ketenangan samudera yang dalam, menggunakan pisau kecilnya yang sederhana. Semua mata terpaku bagaikan patung yang membeku, menantikan klimaks pertarungan ini. Jinglong menggertakkan gigi dengan amarah yang membara, bertekad memamerkan kekuatannya di hadapan Ling Xuan. Dalam sekejap mata, pisau Ye Chuan terbelah bagaikan kayu yang dipatahkan, dan Jinglong mendarat dengan kemantapan seekor elang. Dengan teriakan yang menggelegar, ia menegaskan bahwa seorang tukang jagal babi tidak pantas bersikap angkuh, dan ia akan memastikan Ye Chuan tidak akan pernah menyembelih babi lagi. Sementara itu, sang kepala akademi merenung dalam keheningan batinnya, bahwa pisau biasa memang rapuh bagaikan kertas di hadapan senjata spiritual. Dan ia mengakui, bahwa kebodohan Ye Chuan dalam memprovokasi Jinglong sungguh tak terperi. Namun, dengan gerakan yang mengejutkan, Ye Chuan melemparkan pisaunya yang telah terbelah, dan ia menegaskan dengan ketenangan yang menakjubkan, bahwa ia tidak memerlukan pisau untuk menghadapi makhluk seperti Jinglong. Lantas, kemarahan Jinglong meluap bagaikan bendungan yang jebol, dan ia memperingatkan Ye Chuan untuk tidak menyalahkannya atas ketidaksopanan yang akan terjadi. Kemudian, ia melompat kembali dengan ganas, dan mengambil ancang-ancang dengan pedangnya yang berkilau di bawah cahaya yang temaram. Di sisi lain, Ye Chuan mengambil posisi dengan tangan kosong, bagaikan biksu yang bermeditasi sebelum badai. Kemudian, tinjunya melesat dengan kecepatan kilat,
Hempasan anginnya menembus pertahanan Jinglong bagaikan tombak yang menembus baju besi. Seketika itu, tubuh Jinglong terlempar ke udara bagaikan daun yang diterpa angin topan. Sebelum akhirnya, ia mendarat dengan memalukan di hadapan semua saksi mata. Kemudian, rekannya bergegas menghampiri dengan kekhawatiran yang tulus, dan menanyakan kondisinya. Jinglong mengkonfirmasi bahwa ia baik-baik saja, namun dalam gua jiwanya yang paling sunyi, ia mengakui bahwa kesadarannya nyaris melayang terbawa serangan dahsyat itu. Di sisi lain, sang kepala akademi memanggil Ye Chuan dengan nada tajam yang membelah keheningan. Pertanyaannya menggantung di udara bagaikan pedang Damokles. Apakah Ye Chuan telah mencapai level murid tingkat 7? Di sisi lain, dari panggung takdir yang tak kasat mata, Ye Chuan meraih pedang yang tergeletak pasrah setelah terlepas dari genggaman Jinglong. Tatapannya menembus bilah baja itu dengan kedalaman kontemplasi yang membisu, dan dalam gema sunyi jiwanya, sebuah pengakuan mengalir bagai sungai bawah tanah. Pedang itu sesungguhnya memancarkan keagungan yang tak terbantahkan. Sementara kabut keterkejutan menyelimuti rekan Jinglong dalam selubung ketidakpercayaan yang mencekam, benarkah Ye Chuan telah menapaki tangga pencapaian hingga puncak murid tingkat 7? Padahal Ling Xuan, sang bintang yang selama ini bersinar, masih terperangkap dalam dekapan level murid tingkat 6. Sang kepala akademi, bagaikan pendeta bijak yang menyingkap tabir misteri, melantunkan penjelasan yang mengalir bagai simfoni pengetahuan. Meskipun pembagian level antara profesi tipe kehidupan dan profesi tipe tempur berdiri dalam kesejajaran yang tampak serupa, namun jalan pendakian mereka terbentang dalam dikotomi yang fundamental. Profesi tipe tempur menuntut pengorbanan darah dan keringat di altar pembelajaran awal, berlatih hingga otot merintih, bertarung melawan bayang-bayang kematian, merasakan luka mengukir pelajaran di tubuh, menghayati keterampilan dan pengalaman bertempur sebagai sakramen kehidupan. Pertumbuhan mereka di fase embrio akan merangkap perlahan bagaikan siput di padang gersang. Namun, begitu mereka berhasil menembus dinding pembatas, kecepatan metamorfosis mereka akan melaju bagai meteor yang membelah langit malam. Sementara itu, profesi tipe kehidupan melangkah di jalan yang lebih teduh. Alkemis atau pandai besi, misalnya, tak perlu menari dengan pedang kematian. Mereka cukup mencurahkan seluruh esensi eksistensi mereka ke dalam kerajinan yang mereka geluti. Contohnya, Ye Chuan, sebagai tukang jagal babi, cukup menjalankan ritual penyembelihan setiap fajar menyingsing, dan tangga levelnya akan terus menanjak di fase aurora kehidupannya. Di sudut lain panggung kesadaran, Ling Xuan kini tercerahkan oleh pemahaman pahit, bahwa Ye Chuan bersandar pada atribut 3 dimensi dari ketinggian levelnya yang superior. Namun, dalam kedalaman renungannya, bukankah ini menghadirkan ketidakadilan kosmik bagi para pendekar profesi tempur? Sang kepala akademi kembali menganyam benang penjelasan dengan kesabaran seorang penenun takdir. Setiap kali Ye Chuan mendaki satu anak tangga level, jumlah babi yang menuntut penyembelihan akan berlipat ganda bagai deret ukur yang tak kenal ampun. Ketika ia mencapai tahta level master, angka yang dibutuhkan akan membengkak menjadi lautan darah yang tak terbayangkan. Sebaliknya, profesi tipe tempur, setelah melewati baptisan api di gerbang awal, akan meluncur dalam akselerasi yang semakin memabukkan. Dengan keterkejutan yang menggema, murid lain menarik kesimpulan yang menusuk, bahwa Ye Chuan kini menaklukkan Jinglong dengan tongkat kekuasaan level yang lebih tinggi. Namun dalam putaran roda waktu beberapa tahun mendatang, ia akan terhempas tanpa ampun oleh badai kekuatan profesi tempur. Sang kepala akademi mengangguk dalam konfirmasi yang dibalut keraguan. Gerakan kepalanya bagai daun yang ragu jatuh dari pohonnya. Di sisi lain panggung eksistensi, Ye Chuan yang menangkap percakapan itu dalam jaring pendengarannya, membenarkan dengan dingin yang membekukan udara. Kemudian, dengan lambaian tangan yang mengisyaratkan perpisahan, ia menyampaikan bahwa bila tak ada lagi benang yang mengikat, maka langkahnya akan membawa pergi. Ling Xuan, dengan nada yang meneteskan racun penghinaan, melantunkan kata-kata yang menusuk, bahwa apa yang Ye Chuan lakukan tak lebih dari debu yang tertiup angin. Ia pun melemparkan pertanyaan yang menggores. Apakah Ye Chuan mati-matian mendaki tangga level dengan menyembelih babi hanya untuk pertunjukan kosong di hadapannya? Sekali lagi, Ling Xuan menegaskan dengan keangkuhan yang membara, ia telah direkomendasikan masuk ke Akademi Tian Yuan, dan mereka kini telah menjadi penghuni dari dua semesta yang tak akan pernah bertemu. Namun di sudut lain, Nanan menyuarakan kejenuhan yang meluap dari dadanya. Kemudian, teriakan menggelegar dari bibirnya, memerintahkan mereka semua untuk menghentikan sandiwara ini. Nanan menguraikan kebenaran, bahwa Ye Chuan sedang menjadi pendamping pencariannya akan bunga bulan darah. Ia menegaskan, bahwa pertemuan mereka di tempat ini murni kutukan takdir yang pahit, dan memohon agar mereka tak lagi menenun asumsi dari benang hayalan. Di sisi lain, dengan nada yang meneteskan bisa, seorang gadis melantunkan kata-kata tajam, pria sampah yang dibuang Ling Xuan, ternyata masih ada yang menganggapnya sebagai permata. Seorang murid pria menimpali dengan senyum sinis, bahwa Ye Chuan memang tak memiliki talenta lain, namun keahliannya merayu wanita tak tertandingi.
Begitu cepat ia menjerat mangsa baru. Sungguh pasangan yang serasi bagai makhluk jelek bersanding dengan anjing. Cinta sejati yang abadi dalam keburukan. Lantas, tanpa isyarat sedikit pun, Nanan melepaskan tamparan beruntun bagai petir yang menyambar. Satu demi satu pipi mereka memerah, bahkan sang kepala akademi pun tak luput dari hukuman tangannya yang tak kenal kompromi. Dengan kesal yang menggelitik, sang kepala akademi merenungkan dalam labirin pikirannya. Mengapa ia pun harus merasakan pedihnya tamparan itu? Di sudut lain, Nanan membersihkan tangannya dengan ketenangan seorang seniman yang baru menyelesaikan mahakarya, seolah beban semesta telah terangkat dengan kelegaan yang memabukkan. Sementara itu, Ling Xuan menatap dengan bara amarah yang menyala, karena Nanan telah berani mengotori kehormatannya dengan tamparan. Kemudian, Ling Xuan menarik pedangnya dari dimensi kehampaan, menegaskan dengan suara yang bergetar dalam dendam, bahwa ia akan membalas perbuatan Nanan dengan darah. Namun, sambil mengacungkan jimat suci bertuliskan nama keluarga Xia bagaikan perisai takdir, Nanan justru menantang Ling Xuan untuk melangkah maju bila keberanian masih tersisa. Seketika, sang kepala akademi tersentak bagai tersambar petir kesadaran, segera menghentikan Ling Xuan yang hendak menerjang. Dalam gua kontemplasinya, sang kepala akademi tersadar, pantas saja gadis itu memancarkan aura familiar yang menggoda ingatan. Ternyata ia adalah putri sulung keluarga Xia yang terhormat. Kemudian, dengan nada yang dilumuri madu kesopanan, sang kepala akademi bertanya, mengapa Nona Xia Nanan berada di belantara seperti ini? Namun, Nanan memerintahkan kepala akademi untuk mengurus kebunnya sendiri, jangan mencampuri ladang orang lain. Ia juga menegaskan, bahwa kualitas siswa di Akademi King Cheng sungguh mengkhawatirkan hingga ke sumsum tulang. Sang kepala akademi, ia mengakui kesalahannya dengan kerendahan hati seorang pendosa, berjanji akan mendisiplinkan anak-anak didiknya begitu mereka kembali ke pelukan akademi. Kemudian, dengan gerakan yang membelah udara, Nanan menunjuk ke arah Ling Xuan, meminta sang kepala sekolah memerintahkan muridnya memohon maaf kepada Ye Chuan. Di sudut lain kesadaran, Ling Xuan terdiam dalam keterkejutan yang membekukan, mengapa Putri Xia Beihai melangkah berdampingan dengan Ye Chuan. Kemudian, sang kepala sekolah memanggil Ling Xuan dengan otoritas yang tak terbantahkan, menyuruhnya segera meminta maaf kepada Ye Chuan. Dengan nada yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang enggan, Ling Xuan meminta maaf dalam kalimat yang sesingkat hembusan napas. Sementara itu, di ruang rahasia jiwanya, Ling Xuan menanam benih dendam kepada keluarga Xia, yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kebencian. Di sisi lain, Ye Chuan segera mengajak Nanan berlalu, karena bila menunggu lebih lama, perutnya akan memberontak mendengar sandiwara ini. Namun, Jinglong menghadang langkah Ye Chuan, meminta pedangnya dikembalikan dengan nada yang gemetar menahan amarah. Sementara Nanan bersikap mengejek bagai burung yang menertawakan cacing, Ye Chuan menegaskan, bila Jinglong memiliki nyali yang tersisa, maka ia harus meraihnya sendiri, dan Ye Chuan akan menunggu dengan sabar. Lantas, dengan tatapan yang menyimpan badai, Jinglong bersumpah akan membalaskan dendamnya di lain waktu. Beberapa saat kemudian, setelah melintasi jalan yang berkelok bagai ular naga, kini Ye Chuan dan Nanan telah sampai di suatu tempat yang diselimuti misteri. Kemudian, Nanan mengeluarkan sebuah peta dari balik bajunya bagaikan pesulap yang menyingkap rahasia. Ia mendugam dengan bisikan harapan. Sepertinya inilah tempat yang mereka cari, dan ia memperingatkan Ye Chuan untuk melangkah dengan kewaspadaan rubah. Di sudut lain kesadaran, pesan sistem muncul bagai wahyu digital, dan di sana menyampaikan bahwa pisau jagal eksklusif telah terpilih, efek pisau puncak pembantai dewa telah bangkit dari tidurnya. Setiap babi yang mati memeluk pisau jagal itu akan menganugerahkan pengguna 0,2 poin atribut bebas. Ye Chuan merenungkan pesan sistem dalam labirin kontemplasi, menyadari peningkatan poin atribut melonjak 2 kali lipat dari biasanya. Ia mengakui dalam bisikan jiwa, bahwa memilih pisau yang tepat ternyata memegang kunci takdir. Di sisi lain, Nanan mengeluarkan 2 buah bola kecil dari balik bajunya bagai permata misterius. Seketika, Ye Chuan menoleh dengan mata yang menyipit penasaran, bertanya dengan nada yang dibalut keheranan, apakah di balik jubah Nanan tersembunyi peti harta karun yang tak berdasar? Dengan wajah yang merona bagai senja, Nanan menjelaskan, benda itu bernama pil petir api. Tanpa perisai pertahanan, bahkan seseorang di level master akan terluka parah bila terkena ledakan amarahnya. Ketika ular raksasa bulan darah muncul dari persembunyian, benda itu akan menjadi juru selamat pada detik-detik kritis. Ye Chuan mengakui bahwa Nanan sungguh kejam dalam kelembutan, dan ia sendiri akan melangkah lebih dulu untuk menyibak tabir. Kemudian, Ye Chuan melompat dengan ringan bagai bulu yang diterbangkan angin, dan mendarat dengan keanggunan kucing di seberang tebing tanpa hambatan. Lantas, Nanan terkejut dalam kegembiraan yang meluap. Ternyata bunga yang mereka cari benar-benar ada, dan bukan sekadar bunga bulan darah biasa, melainkan bunga kembar kristal darah yang legendaris. Namun seketika, kegirangan berubah menjadi teror.
Karena di belakang Ye Chuan yang sedang memetik bunga dengan ketenangan seorang biksu, terlihat sesosok ular raksasa yang siap menerkam dengan rahang kematian. Ye Chuan merasakan aura membunuh di belakangnya bagai angin dingin yang menjilat tengkuk, melirik perlahan ke sumber ancaman dengan ketenangan lautan. Di hadapan matanya, ular itu memiliki moncong yang aneh menyerupai babi, dan Ye Chuan bertanya dengan nada santai yang mengejutkan, apakah ular itu tidak pernah menyaksikan seseorang memetik bunga dengan damai? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar saya semakin semangat dalam menghadirkan alur cerita manhwa terbaik untuk kalian. Jika ada saran atau manhwa yang ingin dibahas, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat mengikuti kisah seru lainnya.